Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Sri Pujiati, dosen program studi Sosiologi pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Dengan NUPTK 9962 771 6722 30252. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya dalam aspek pengajaran. Sejak tahun 2022, saya dipercaya untuk mengampu beberapa mata kuliah yang menjadi bagian dalam penguatan kompetensi mahasiswa dalam ranah sosiologi. Mata kuliah tersebut antara lain Pengantar Sosiologi, Sistem Sosial Budaya Indonesia, tugas akhir program sarjana berupa proyek, Sosiologi Industri, Sosiologi Politik, dan Sosiologi Keluarga. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan secara singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sosiologi Keluarga. Mata kuliah ini berkode FSSO 4203 dengan bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi sosiologi yang ditempuh pada semester 3. Terdapat 3 capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini. Di antaranya, CPL 4, yaitu menguasai konsep-konsep fundamental sosiologi serta memahami dinamika struktur dan perubahan sosial. CPL 6, yakni mampu menganalisis masalah sosial dan mengambil keputusan berbasis data, teori, serta pendekatan ilmiah yang logis, kritis, dan inovatif. Serta CPL 9, yaitu mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan merancang solusi terhadap masalah sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dibekali pengetahuan tentang berbagai konsep, materi, dan studi keluarga, serta keterampilan menyusun penelitian sosiologi keluarga. Dengan bekal tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis berbagai fenomena keluarga dari perspektif sosiologi. Materi pada mata kuliah Sosiologi Keluarga disajikan dalam 9 pokok bahasan yang akan dipelajari secara bertahap selama 16 pertemuan sebagai berikut. 1. Pengertian dan ruang lingkup sosiologi keluarga. 2. Teori-teori dalam sosiologi keluarga. 3. Struktur sosial dan keluarga. 4. Pembentukan keluarga dan siklus hidup keluarga. 5. Aspek-aspek penting sosiologi keluarga. 6. Perubahan sosial dan keluarga. 7. Pendidikan, kesehatan, dan keluarga. 8. Pengaruh media massa pada keluarga. 9. Penyusunan riset sosiologi keluarga. Dan diakhiri dengan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Sebagai perguruan tinggi yang menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh, Universitas Terbuka menggunakan sistem belajar mandiri terbimbing bagi seluruh mahasiswanya. Oleh karena itu, selain dibekali buku materi pokok yang terdiri dari 9 modul, proses pembelajaran pada mata kuliah ini didukung dengan layanan tutorial online yang diselenggarakan secara asinkronus maupun sinkronus. Layanan asinkronus dilaksanakan melalui Learning Management System Universitas Terbuka pada laman elearning.ut.ac.id. Sementara itu, layanan sinkronus dapat dilakukan melalui Microsoft Teams sebagai sarana pendampingan pembelajaran, terutama untuk membantu mahasiswa ketika mengalami kesulitan dalam memahami materi. Pada setiap sesi tutorial online, tersedia berbagai fitur yang perlu diselesaikan oleh mahasiswa, yaitu kehadiran, materi pembelajaran, forum diskusi, tes formatif sebagai latihan, serta mengerjakan 3 tugas tutorial yang telah disediakan. Sistem penilaian di Universitas Terbuka terdiri dari 2 komponen, yaitu tutorial online dan ujian akhir semester. Tutorial akan berkontribusi sebanyak 30%, terdiri dari nilai kehadiran, diskusi, dan tugas tutorial. Serta ujian akhir akan berkontribusi sebesar 70% dari keseluruhan nilai mahasiswa. Selanjutnya,
Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran sinkronus saya bersama mahasiswa di kelas Sosiologi Keluarga pada sesi aktivitas belajar ke-7 yang membahas tentang perkawinan dan keluarga. Di sesi ini, mahasiswa akan dibimbing untuk dapat menjelaskan tentang pembentukan keluarga melalui perkawinan, bentuk perkawinan, permasalahan dan tantangan dalam kehidupan keluarga, serta strategi penguatan keluarga untuk mempertahankan keberlangsungan fungsi-fungsinya di tengah perubahan sosial. Semoga bermanfaat dan dapat menggambarkan kontribusi saya dalam aspek pengajaran Tridharma Perguruan Tinggi. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Sehat? Ibu. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir di kelas Sosiologi Keluarga, di mana teman-teman akan sama-sama membahas tentang keluarga dari kacamata sosiologi. Nah, sebelum itu, supaya kegiatan belajar kita lebih bermanfaat, mari kita sama-sama memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, teman-teman, ini adalah pertemuan yang ke-7 dan merupakan materi, kalau di buku materi pokok itu adalah materi ke-4, yaitu terkait dengan pembentukan keluarga dan siklus dari keluarga sendiri. Izin saya mau share screen terlebih dahulu ya. Slide-nya sudah bisa terlihat? Terlihat, Bu. Nah, ini adalah satu materi atau satu tema yang sepertinya cukup seksi untuk kita bicarakan. Karena biasanya kalau ngomongin soal perkawinan, yang belum nikah pun semangat, yang sudah nikah pun biasanya suka ke-trigger nih pengen curhat. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin tanya terlebih dahulu nih. Kalau modul 3 itu kan bahasnya tentang struktur sosial dan keluarga ya. Nah, salah satunya itu ada pembahasan tentang fungsi dari keluarga itu ada apa saja. Saya tanya, dari keluarga sendiri kan inti ya Bu ya, jadi fungsinya cukup banyak dari agama, sosial budaya, terus juga kasih sayang, dari awal fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, terus juga fungsi pendidikan, bahkan ekonomi dan juga pengembangan lingkungan seperti itu. 8 loh, lengkap, mantap. Berarti Tiara termasuk yang memahami materi yang sebelumnya ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga masih ingat. Terima kasih sebelumnya Tiara sudah menyampaikan apa yang Tiara ingat tentang materi yang ada di sesi 3. Kenapa kok saya bahas dulu nih materi yang ada di sesi 3? Karena sebetulnya materi yang kali ini itu adalah sangat berkaitan dengan materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bahas tentang fungsi dari keluarga. Nah, keluarga kan berfungsi karena ada suatu gerbang yang dimasuki gitu ya. Nah, gerbang ini yang akan kita sama-sama bahas, yaitu tentang perkawinan. Tapi sebelum itu, saya perlu menyampaikan nih ke teman-teman bahwa khusus di pertemuan online kita kali ini, kita akan berfokus untuk membuat teman-teman itu mendapatkan 3 oleh-oleh setelah kelas ini. Yang pertama, teman-teman bisa menjelaskan konsep perkawinan sebagai dasar pembentukan sebuah keluarga, kemudian bentuk-bentuknya juga seperti apa, dinamikanya juga nanti akan dibahas, sehingga teman-teman juga bisa menjelaskan poin kedua, yaitu permasalahan dan tantangannya. Dan yang ketiga, teman-teman diharapkan dapat menjelaskan strategi penguatan keluarga dalam mempertahankan keberlangsungan fungsi-fungsi dari keluarga itu sendiri. Oke, kita mulai dengan perkawinan sebagai dasar pembentukan keluarga. Kalau mendengar kata perkawinan, yang biasanya akan terbayang atau seringkali didefinisikan oleh masyarakat, yaitu adalah sebuah status yang ada di KTP, di mana artinya seorang laki-laki dan perempuan itu sudah tidak lagi sendiri gitu. Tapi lebih luas dari itu, sosiologi itu melihat bahwa perkawinan itu merupakan sebuah lembaga sosial. Yang artinya kalau lembaga itu kan dia di dalamnya itu ada peran, ada fungsi dari lembaganya itu sendiri, ada struktur yang membangun lembaga itu sendiri, bahkan sampai ke dinamika-dinamikanya. Nah, ketika laki-laki dan perempuan bertemu, kemudian kawin atau menikah dan membentuk sebuah keluarga, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana sih sebetulnya awal mula dari pembentukan keluarga itu sendiri? Apakah diawali dengan keterpaksaan atau kesukarelaan begitu? Apa sebetulnya aspek-aspek yang kemudian mempengaruhi hal tersebut? Tapi sebelum ke situ, saya ingin tanya dulu nih ke teman-teman yang masih muda-muda seperti saya ya. Menurut teman-teman, apakah
perkawinan itu harus diawali dengan rasa cinta? Ayo, siapa yang mau jawab? Randy? Izin menjawab Gimana Bu. Ren? Harus ada cinta nggak? Sebenarnya sih nggak harus cinta ya Bu. Biasanya juga Mhm, dipengaruhi sama kesiapan ekonomi, terus mhm, juga restu dari kedua orang tua atau mhm. orang tua si perempuannya, kecocokan Nah, dan nilai-nilai yang dianut masing-masing gitu. mantap. Ada kesamaan Iya, value, kesamaan nilai-nilai gitu ya. iya betul. Oke, terima kasih Randy pendapatnya. Jadi Sama-sama kata Bu. Randy nih, yang namanya pernikahan atau perkawinan lah, perkawinan itu membentuk sebuah keluarga dan itu diawali tidak hanya bermodalkan cinta saja, guys. Ini Randy berarti tipe-tipe laki-laki yang tidak bucin ya, mudah-mudahan. Dan itu tepat sekali teman-teman. Jadi namanya perkawinan itu tidak hanya butuh modal cinta, karena ada berbagai aspek yang kemudian harus diperhatikan saat kita akan membentuk sebuah keluarga melalui perkawinan. Di antaranya adalah ada psikologis. Psikologis mungkin salah satunya tadi ya, dari segi cinta dan kesiapan juga. Kemudian juga ada unsur sosial ekonomi. Kalau kita sudah merasa mapan untuk menikahi anak orang lain atau sudah mampu untuk secara sosial sudah berdamai dengan mungkin nanti akan ada keterbatasan pergaulan dan lain sebagainya, maka akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah perkawinan. Dan ada juga unsur budaya. Misalkan di usia-usia tertentu, di budaya tertentu itu harusnya sudah menikah 25 gitu. Itu dianggap sebagai terlalu tua untuk apabila masih single maka harus menikah. Dan yang terakhir juga ada unsur hukum gitu. Jadi usianya sudah cukup. Itu juga bisa menjadi alasan untuk seseorang itu kemudian menikah. Jadi tidak sesederhana status. Bahkan untuk pertimbangan masuknya aja banyak banget aspeknya gitu sampai dinamika setelah kawinnya begitu. Nah, kalau kita ngomongin gerbang masuk ke dalam sebuah perkawinan yang tadi dipengaruhi oleh berbagai aspek, kemudian kita juga bisa melihat nih dari berbagai budaya itu sebetulnya apa saja sih yang kemudian mempengaruhi seseorang memilih pasangan? Karena pasangannya juga penting nih untuk kemudian membentuk sebuah keluarga yang ideal. Kita bisa dalam sosiologi itu kita bisa melihat gitu bahwa di misalkan di Indonesia lah ada budaya-budaya tertentu yang kemudian membuat kita itu memilih pasangan itu berdasarkan arahan dari keluarga kita. Kayak misalkan di Jawa ada bibit, bebet, bobot gitu. Beda nih sama di Australia yang seringkali memang dibebaskan kepada individu untuk memilih pasangan mau yang seperti apa. Dan lebih jauh lagi di Amerika sana, sebagaimana kita ketahui, sering baca juga gitu ya di internet bahwa di Amerika itu kan bebas ya. Walaupun katanya kan yang sekarang Donald Trump itu sudah mulai mau lebih ketat dalam artian berbicara soal gender, jenis-jenis gender di sana. Tapi saya rasa kebebasan dalam memilih pasangan di sana itu masih sangat terbuka sehingga yang menikah itu tidak hanya laki-laki dan perempuan, tetapi bisa laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau bahkan laki-laki menikah dengan perempuan, tapi masing-masing punya pasangan di luar perkawinan itu juga ada. Dan ini semua memang proses pemilihan pasangan ini dipengaruhi oleh nilai, norma, dan budaya yang berkembang di masyarakat tersebut gitu. Jadi kita perlu menghargai itu sebagai sebuah perbedaan yang memang cantik gitu ya. Kalau sosiologi kan non etis ya, tidak menganggap oh di Amerika kok orang-orangnya jelek nih secara nilai dan normanya, makanya mereka bisa seterbuka itu. Tidak seperti itu juga gitu. Kita tugasnya sebagai para sosiolog nantinya itu melihat ini sebagai sebuah keberagaman yang justru membawa keindahan dan nantinya akan memberikan dinamika yang beragam dalam keluarga gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, saya tuh penasaran sebenarnya. Saya nanyanya ke yang belum nikah aja deh nih. Nanti ketika menentukan pasangan untuk dijadikan suami atau istri, kira-kira apa kriteria yang paling teman-teman inginkan ada di karakter pasangan tersebut? Dari siapa yang mau? Silakan. Oke, ada Fuji. Silakan langsung. Izin Bu, saya Sip. pribadi sebagai perempuan juga beragama Islam, tentunya iman dan agamanya ya Bu. Selain itu saya mempertimbangkan komunikasi, tanggung jawab, serta terbuka pemikirannya jadi tidak tidak Nggak menjudge, kolot tapi gitu kita ya. nggak kolot, kita sama-sama bertumbuh, tidak menjudge, terus juga menghargai perbedaan kita masing-masing. Semoga mudah-mudahan dapet ya Ji ya.
Ini kriterianya luar biasa nih, dia dari unsur individu ada, dari segi keduniaan dalam artian pola berpikir juga tadi disebutkan juga lengkap gitu. Nah ini dari perempuan nih, terima kasih Ji. Coba kita panggil para calon bapak ya di sini. Ada siapa aja tadi? Tegar, Randy atau Rafli, mungkin ada ingin menyampaikan kriteria calon istri yang diinginkan seperti apa? Bu, suara saya jelas Bu? Siapa nih? Rafli? Ya, saya Raffi Bu. Oke, Sofli gimana? Kalau dari saya mungkin hampir sama. Mungkin kalau dilihat dari kriterianya, saya lebih cenderung ke pertama satu frekuensi, satu pemikiran juga karena dari beberapa literatur yang saya baca kan pernikahan itu 80-90% itu komunikasi. Pasti komunikasi harus nyambung. Ini sih Bu nggak muluk-muluk. Dan yang terakhir yang mau sih, sama-sama mau. Jangan ada pemaksaan ya, Pli. Pli, makasih. Ini kok ada kecocokannya antara jawaban Fuji dan Rafli? Apakah pertanda? Nggak bercanda ya Allah. Oke, terima kasih Ji dan Rafli tadi untuk jawabannya yang sangat personal, tapi ini juga cukup krusial dalam pembahasan kita karena ya tadi kalau kita memang sudah menentukan pasangan kita itu kriteria pengen seperti apa, ya tentu nanti akan sama-sama bisa membicarakan soal keluarga itu mau dibawa kemana kalau ibarat perahu mah gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti pembentukan keluarganya juga lebih kokoh begitu. Oke, mantap. Dan kita akan move ke materi berikutnya, yaitu tentang bentuk perkawinan. Setidaknya ada 3 bentuk. Yang pertama ada monogami, yang kedua ada poligini, yang ketiga ada poliandri. Kalau monogami sebenarnya ini yang umum ada di masyarakat Indonesia ya. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin banyak juga yang poligini, di mana satu laki-laki menikahi 2 perempuan. Kemudian ada juga yang poliandri, yang ini paling jarang mungkin di Indonesia, bahkan mungkin tidak ada seharusnya bahwa ada satu perempuan yang menikahi 2 laki-laki. Tapi fenomena ini ada, bisa ditemukan juga seperti teman-teman lihat di Thailand, itu ada satu perempuan yang menikahi 2 laki-laki dan maharnya banyak banget gitu ya, besar gitu. Bahkan kalau di sejarah di perwayangan ada juga tuh Drupadi yang menikahi 5 laki-laki sekaligus. Satu aja kayak puyeng ya punya suami teh. Nah, ini 5 gitu. Jadi gak kebayang konfliknya sebanyak apa, banyak strategi yang harus diterapkannya seperti apa juga luar biasa, ini pasti kompleks sekali gitu. Nah, ngomongin soal tadi sedikit dimention soal masalah konflik dan lain sebagainya, kita akan membahas permasalahan dari keluarga itu sendiri. Jadi ada sebetulnya banyak sekali permasalahan dalam keluarga, makanya di Islam saja dikatakan sebagai ibadah seumur hidup, karena emang gak mudah, namanya ibadah itu kan tantangannya banyak ya, ada males lah, ada capek dan lain sebagainya. Jadi memang sudah sewajarnya jika keluarga itu menempel dengan berbanyak permasalahan gitu, termasuk misalkan ketidakstabilan struktur dari keluarga. Kemudian juga ada bentuk permasalahan seperti pembatalan, perpisahan, dan perceraian. Ini juga nantinya akan menimbulkan efek-efek tertentu terhadap pemenuhan hak-hak anak. Dan juga ada keluarga selaput kosong. Nah, di sini yang dimaksud dengan selaput kosong adalah terkait dengan komunikasi. Orangnya ada, tapi nggak pernah ngobrol gitu. Kemudian juga ada permasalahan yaitu ketidakhadiran salah satu pasangan yang memang lebih sifatnya itu lepas dari tanggung jawab. Menelantarkan misalkan, atau selingkuh, atau bahkan hilang ingatan. Jadi dia tidak ingat, oh saya teh seorang suami, oh saya teh seorang istri gitu. Dan juga ada kegagalan menjalankan peran. Banyak keluarga yang karena kecelakaan akhirnya misalkan contohnya lumpuh gitu, jadi tidak bisa membiayai keluarga atau melakukan pembagian peran dalam keluarga tersebut. Nah, selain masalah-masalah ini, apakah ada yang belum saya tampilkan dalam slide tapi menurut teman-teman itu merupakan masalah dalam keluarga? Sabila, Husna, silakan. Menurutku ada itu Bu, KDRT, baik kekerasan kepada pasangan atau kepada anak-anak mereka di dalam keluarga itu. Terus juga mungkin ada kecanduan judi online atau kecanduan minuman-minuman keras, gitu Bu. Ih, mantep nih tadi Husna, terima kasih tadi nge-mention soal KDRT. Tadi juga dia menyebutkan soal permasalahan-permasalahan yang ada dalam keluarga masa kini, kayak judol, kemudian juga bahkan mungkin pinjol dan lain sebagainya. Ini cakep nih, ini juga termasuk permasalahan yang mungkin dihadapi oleh keluarga di Indonesia karena terkait dengan perkembangan teknologi yang sedemikian rupa, dan ini semua merupakan sebuah permasalahan keluarga yang teman-teman itu sebetulnya perlu mencari solusinya.
Tapi sebelum kita ke solusi, ini ternyata ya walaupun misalkan sebuah keluarga terlihat seperti harmonis atau tidak ada masalah yang tadi disebutkan, tapi ada tantangan-tantangan tertentu yang itu sebetulnya bisa bermuara kepada masalah juga. Di antaranya ada globalisasi. Globalisasi itu kan seperti kalau istilahnya tuh kayak pengkaburan garis antar negara begitu ya, yang dimana misalkan kita nontonin video-video para idol Korea misalkan atau Amerika punya, Hollywood punya gaya-gaya yang Met Gala dan lain sebagainya, terus kita ngelihat, ih modenya bagus nih gitu, stylenya bagus lah, diadaptasilah sama anak-anak sekarang gitu kan banyak ya. Bahkan kemarin tuh sempat viral yang MPLS itu yang anak-anaknya pakai baju-baju yang cukup terbuka gitu ya, termasuk kohabitasi atau apa tuh namanya living together, termasuk gaya bahasa juga seperti itu. Ini merupakan tantangan. Kemudian ada perkembangan iptek dan ini berpengaruh kepada gaya hidup keluarga. Misalkan katanya ada sekarang tuh kayak standar TikTok dalam memperlakukan pasangan. Kalau suaminya tidak memenuhi karakteristik si standar TikTok tadi, maka istrinya marah misalkan. Atau ada juga pengaruh pola dan bentuk perkawinan terhadap fungsi pendidikan. Ini juga berpengaruh nih ketika istrinya 2, jadinya kan si bapak teh harus berperan adil terhadap anak-anaknya, termasuk dalam menerapkan fungsi pendidikan atau mensosialisasikan suatu nilai dan norma. Itu kan artinya juga ada tantangan tertentu begitu. Kemudian pengaruh media massa terhadap pemenuhan dalam berbagai fungsi keluarga juga ini merupakan tantangan. Contohnya misalkan fungsi perlindungan itu menjadi menghadapi sebuah kendala ketika serangan itu muncul dari media sosial. Makanya ada kekerasan berbasis gender online. Kalau keluarga tidak memenuhi fungsi perlindungan secara maksimal, maka bisa jadi pengaruh media massa itu mempengaruhi perkembangan si anak-anak itu gitu. Kemudian ada juga mobilitas sosial dan perubahan yang mengikutinya. Mobilitas sosial ini juga sebagai bentuk tantangan bagi keluarga karena ketika mobilitas sosial terjadi ini kan ada perubahan-perubahan struktur dalam keluarga ya. Ketika memang perubahan ini tidak ditangani dengan baik, ini juga akan menyebabkan fungsi-fungsi itu tidak berjalan secara maksimal gitu. Makanya keluarga itu harus menghadapi mobilitas sosial sebagai bentuk perubahan dalam keluarga itu secara bijaksana. Dan ada berbagai cara atau strategi untuk mengatasi berbagai disfungsi tersebut memang supaya disfungsi dalam keluarga tidak terjadi. Nah, terakhir ini adalah strategi menghadapi permasalahan dan tantangan keluarga. Yang pertama itu ada anggota keluarga di mana memang untuk menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan itu, keluarga itu perlu membangun kerjasama, perlu terbuka dalam hal komunikasi, misalkan terbuka dalam perbedaan pendapat sehingga pada akhirnya ditemukanlah satu titik temu yang sifatnya lebih demokratis, saling mendengar, saling menghargai nilai-nilai yang dianut oleh satu sama lain. Dan anak-anak ya tentunya atas bimbingan orang tua ya. Anak itu perlu dimotivasi, perlu didorong untuk kemudian potensinya ini berkembang. Pemahaman terhadap nilai dan norma juga maksimal, kemudian bisa bertanggung jawab dan bersikap mandiri juga nih dalam keluarga sehingga ketika dia pada akhirnya turun ke masyarakat, dia akan menjadi pribadi yang baik dan dalam keluarga pun bisa jadi anak ini menjadi solusi dalam berbagai permasalahan dan tantangan keluarga, terutama jika anak-anaknya mengalami yang namanya mobilitas vertikal, yaitu misalkan pendidikannya lebih tinggi dari orang tuanya sehingga dia paham bagaimana cara mengatasi permasalahan dan tantangan dalam keluarga. Kemudian ada peran dari sekolah juga. Ini juga penting nih karena bagaimanapun kita harus bekerja sama dengan seseorang yang menggantikan kita di dunia pendidikan yaitu guru. Ya, karena kadang anak-anak itu lebih dengar guru dibanding orang tuanya gitu. Kemudian juga peran terakhir yaitu dari masyarakat begitu. Masyarakat inilah yang kemudian memberi dukungan mulai dari kebijakan, kemudian partisipasi yang secara kehidupan sehari-hari misalkan, atau lingkungan yang kondusif juga ini dapat membuat penguatan fungsi keluarga. Oke, jadi materi kita pada hari ini sebetulnya sudah selesai. Saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin mungkin bertanya. Silahkan. Asri ya? Oke. Silahkan Asri. Selamat sore Bu Puji. Sore. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana jika disfungsi keluarga ini muncul karena orang tua? Dan karena kita sudah dewasa, strategi apa yang perlu kita lakukan Bu? Oke, berarti
ada sebuah permasalahan atau disfungsi dalam keluarga tersebut, Benar, Bu. bagaimana cara anak tersebut itu menyadarkan, menyampaikan gitu ke orang tuanya kalau ini tuh terjadi sesuatu masalah dan kita harus menghadapi itu, gitu ya intinya? Iya, benar, Bu. Oke, terima kasih Astri untuk pertanyaan yang luar biasa ini. Menurut saya ini menarik sekali ya pertanyaannya, karena ketika memang kita sebagai anak menyadari bahwa ada permasalahan atau ada disfungsi dalam keluarga, menurut saya poin yang lagi-lagi menjadi kunci dalam menangani permasalahan ini adalah kita perlu mengkomunikasikan itu dengan orang tua khususnya. Nah, menjadi permasalahan baru ketika kita sendiri tidak memiliki komunikasi yang baik dengan orang tua kita, begitu ya. Mungkin itu yang perlu kita pelajari. Bagaimana sebetulnya kita harus menyampaikan ide atau gagasan atau bahkan kritikan yang dipermanis oleh kita sebagai anak supaya itu bisa diterima dengan baik oleh orang tua kita. Di sosiologi itu bahkan kan ada ya istilah-istilahnya seperti misalkan kita meminjam konsepnya Erving Goffman yang menyampaikan tentang dramaturgi lah gitu. Mungkin dalam permasalahan ini ketika memang komunikasinya baik, kita bisa melibatkan mereka ke dalam backstage yang sama, kita obrolkan. Tapi ketika memang komunikasinya tidak baik, kita bisa menempatkan mereka sebagai pihak-pihak yang ada di front stage. Jadi kita yang harus mencontohkan. Misalkan mereka tidak biasa mengelus kepala kita, ya kita lah yang minta ngelus gitu, kayak pengen dilus dong mah gitu. Karena biasanya orang tua nih semakin tua tuh mereka justru untuk hal-hal tertentu itu tidak bisa secara gamblang kita kritik, tapi harus kita berikan aksi yang lebih nyata. Jadi intinya adalah di komunikasi dan pintar-pintar membaca situasi gitu. Mungkin ya Mbak Asri jawabannya mudah-mudahan menjawab ya. Baik, Cukup? Ibu Puji, terima kasih, cukup. Oke, terima kasih. Oke, saya ingin teman-teman bantu saya untuk mencocokkan beberapa gambar dengan konsep berikut ini. Coba di atas itu yang pertama nih ada gambar satu istri atau satu ibu dengan dua anaknya, terus dadah-dadah gitu ke ayah ya, ke ayahnya, di belakangnya ada kotak-kotak. Ini kira-kira konsep apa menurut teman-teman? Mobilitas sosial. Mobilitas sosial, Bu. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial. Oke, kita cek. Betul, mantap. Terus yang kedua nih ada pasangan yang bertengkar dan anak-anaknya yang ketakutan. Disfungsi sosial. Difungsi lembaga keluarga, Bu. Disfungsi lembaga keluarga. Coba kita cek. Betul, mantap. Terus yang ketiga nih ada yang lagi ngobrol. Strategi Strategi penguatan keluarga, Bu. Strategi penguatan keluarga. Kita cek. Mantap. Nah, yang terakhir berarti Pembentukan Pembentukan keluarga. betul. Wow, berarti sudah paham ya semuanya karena jawabannya benar semua. Tepuk tangan. Saya mengapresiasi pemahaman teman-teman yang saya lihat sepertinya sudah paham semuanya tentang apa yang sudah saya sampaikan. Dan terakhir, saya ingin sekali mengetahui sejauh apa teman-teman itu bisa berpikir kritis melalui diskusi yang ada di forum 4 di e-learning, di mana di sana teman-teman akan menemukan satu kasus yaitu terkait dengan mayoritas perceraian di Indonesia dipicu perselisihan dan masalah ekonomi. Silahkan teman-teman pelajari tentang kasus tersebut, berpikir kritis, berpendapat seliar mungkin dalam tanda kutip, dan teman-teman bisa saling menanggapi juga pendapat dari satu sama lain. Tuh. Kesimpulannya pada pertemuan kita hari ini, keluarga itu terbentuk melalui perkawinan. Dan ketika sudah terbentuk, ini akan terus berkembang menghadapi perubahan, tantangan, dan berbagai permasalahannya. Nah, ketika tidak mampu untuk beradaptasi, maka keluarga-keluarga ini akan mengalami yang namanya disfungsi atau ketergangguan dari segi fungsi keluarga. Tapi jika berbagai permasalahan dan tantangan tersebut bisa ditangani dan punya strategi yang pas gitu ya, ini akan tercipta yang namanya ketahanan keluarga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan dan sekali lagi saya apresiasi segala keaktifan teman-teman di kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu Puji. Terima kasih.